Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malika Biskania Swarovski. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi hukum syara. Sebelumnya saya minta izin kepada dosen pengampu Bapak Miftahul Rizik, SPDI MPD, untuk mengizinkan saya menjelaskan apa itu hukum syara. A. Pengertian hukum syara. Kata hukum berasal dari bahasa Arab, hukum, yang secara etimologi berarti mencegah, man'u, menetapkan, al-qada, dan menyelesaikan. Kata hukum itu sudah menjadi bahasa baku dalam bahasa Indonesia. Secara definisi, kata hukum itu terdapat perbedaan rumusan yang begitu luas. Meskipun demikian, dalam arti yang sederhana, dapat dikatakan bahwa hukum adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang ditetapkan dan diakui oleh satu negara atau sekelompok masyarakat, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggota. Kata syara secara etimologis berarti jalan yang bisa dilalui air. Maksudnya adalah jalan yang dilalui manusia menuju kepada Allah. Di dalam Al-Quran terdapat 5 kali disebutkan kata syara dalam arti ketentuan atau jalan yang harus ditempuh. Bila digabungkan, pengertian hukum dan syara di atas dapat diartikan bahwa hukum syara adalah seperangkat peraturan berdasarkan ketentuan Allah tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Dengan demikian, terdapat perbedaan pendapat antara ahli usul fikih dan ahli fikih dalam memberikan definisi tentang hukum syara. Hukum syara menurut usul fikih dalam kitab Titah, Allah menyangkut tindak tanduk mukallaf dalam bentuk tuntutan, pilihan, berbuat atau tidak dalam bentuk ketentuan. Sedangkan menurut ahli fikih adalah sifat yang merupakan pengaruh atau akibat yang timbul dari titah Allah terhadap orang mukallaf itu. Perbedaan peristilahan di kalangan kedua kelompok tersebut pada sisi arahan dan pandangan. Usul fikih yang fungsinya adalah mengeluarkan hukum dari dalil memandangnya dari segi nas. Syara yang harus dirumuskan menjadi hukum yang terinci. Sedangkan ahli fikih fungsinya menjelaskan hukum yang dirumuskan dari dalil memandang dari segi ketentuan syara yang sudah terperinci. B. Pembagian hukum syara. Bertitik tolak dari definisi hukum syara yang di atas, yaitu titah Allah yang menyangkut perbuatan mukallaf dalam bentuk tuntutan, pilihan, dan ketentuan. Maka hukum syara itu terbagi menjadi 2, yaitu hukum tahlifi dan hukum wa'idi. 1. Hukum tahlifi. Hukum tahlifi adalah hukum yang menghendaki yang dilakukannya suatu perbuatan oleh mukallaf atau melarang mengerjakannya atau disuruh memilih dan melakukan atau meninggalkan. 2. Mahdud. Mahdud menurut hukum syara adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dilakukan mukallaf secara tidak tegas. Dengan kata lain, berupa perintah yang tidak sama kepada derajat wajib, sehingga tidak mesti dikerjakan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 282. 3. Tahrim. Haram adalah berupa tuntutan yang tegas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak dikerjakan secara pasti. Konsekuensi dari hukuman hari ini adalah seseorang yang mengerjakannya akan mendapatkan dosa dan kehinaan, sedangkan bagi yang meninggalkannya akan mendapatkan pahala dan kemuliaan. Contoh dari perintah yang haram untuk dilaksanakan seperti berzina, mencuri, membunuh tanpa hak, dan makan harta dengan zalim. Dan juga larangan yang sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 23. 3. Penghalang. Man'i. Secara bahasa, man'i artinya penghalang. Dalam istilah usul fikih, man'i berarti sesuatu yang dengan wujudnya dapat meniadakan hukum atau membatalkannya. Contohnya, seorang anak berhak mendapatkan warisan dari ayahnya yang sudah meninggal. Namun karena beberapa hal bisa menjadi penghalang bagi si anak untuk mendapatkan warisan seperti murtad dan kematian ayahnya disebabkan karena dibunuh olehnya.
Ulama usul fikih membagi mani menjadi dua, yaitu azimah. Azimah adalah hukum yang berlaku secara umum yang telah disyariatkan Allah Subhanahu wa taala sejak semula, tidak ada kekhususan lantaran suatu kondisi. Berlaku secara umum bermakna berlaku untuk semua mukallaf dan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak semula. Bermakna bahwa pada awalnya pembuat hukum bermaksud untuk menetapkan hukum taklif pada hambanya. Contohnya sholat 5 waktu yang diwajibkan kepada semua mukallaf dalam situasi dan kondisi. Begitu juga kewajiban zakat, puasa, dan lainnya. Semua kewajiban ini berlaku untuk semua mukallaf dan tidak ada hukum yang mendahului hukum wajib tersebut. Enam, sah dan batal. Setiap perbuatan mukallaf dapat dihukum sah atau batal. Perbuatan yang dilakukan oleh mukallaf bisa dikatakan sah apabila telah memenuhi dengan sempurna rukun dan syarat serta terlepas dari penghalangnya. Sebaliknya, jika perbuatan itu tidak sesuai dengan tuntutan syariat dan tidak sempurna rukun dan syaratnya, maka perbuatan tersebut menjadi batal dan syariat. Contohnya, dalam jual beli yang dilakukan sesuai dengan hukum syara dan telah terpenuhi semua rukun dan syaratnya, maka jual beli tersebut dikatakan sah. Namun jika dalam akad jual beli mengandung unsur ghahar dan lainnya, maka jual beli tersebut dikatakan gugur dan batal. Secara bahasa, hukum syara berarti mencegah dan memutuskan. Menurut istilah hukum syara adalah kitab Allah SWT yang bersangkutan dengan perbuatan mukallaf orang yang telah baligh, baik titah itu mengandung tuntutan, suruhan, atau larangan, atau semata-mata menerangkan kebolehan atau menjadikan sesuatu itu sebab atau syarat atau penghalang bagi sesuatu hukum. Adapun tujuan umum adanya hukum Islam adalah untuk meningkatkan kemaslahatan dan menghilangkan kesempitan serta menolak bahaya. Kesempitan serta menolak bahaya hukum syara terbagi menjadi dua, yang sudah dijelaskan di atas. Sebelumnya, saya sangat senang rasanya bisa menjelaskan materi tentang hukum syara hari ini. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang khusus lainnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.